Herlina, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang aksi nyata saya modul 1 4 mengenai diseminasi budaya positif pada SD Negeri 2 Merande. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah ibu-ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT kita panjatkan, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, rahmat usia, nikmat segalanya kita masih merasakan hari ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita sajikan kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita panjatkan salawat kepada beliau, berharap di kemudian hari kita mendapatkan syafaat beliau. Baiklah ibu-ibu, di sini saya Herlina, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa, akan memaparkan tentang diseminasi konsep budaya positif, yang mana ini merupakan salah satu pemenuhan tugas modul 1.4 yang harus kami kerjakan, dan diseminasi ini merupakan penerapan dari ilmu yang kami dapatkan untuk kemudian kami imbaskan kepada ibu-ibu yang ada di sekolah kita. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memasuki tentang diskusi kita tentang diseminasi konsep budaya positif ini, saya mau kita ice breaking terlebih dahulu supaya ibu-ibu juga jadi tambah semangat. Yuk ibu-ibu, kita ice breaking sejenak ya, supaya nanti waktu pemaparan ibu-ibu nggak ngantuk. Yuk kita mulai musiknya.
Baiklah, sebelumnya kita memasuki dulu pengertian tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Sebelum kita menerapkan di sekolah, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu budaya positif. Jadi, ibu-ibu semua, budaya positif itu merupakan pembiasaan dari hal-hal positif yang kita lakukan, kemudian kita terapkan sehari-hari, kita bentuk, kita berikan kepada anak-anak supaya dikerjakan sehari-hari dan akan menjadi kebiasaan yang baik. Nah, tentu itu adalah hal-hal yang positif yang sifatnya positif, Bu Ibu ya. Nah, lanjut Bu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu konsep budaya positif, kita juga harus tahu apa tujuan budaya positif itu kita ciptakan di sekolah. Ada tujuannya, yaitu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu agar dapat membuat nyaman dan bahagia murid kita dalam situasi belajar, sehingga hal ini akan merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksudnya seperti itu. Kalau budaya positif sudah kita terapkan di sekolah, anak-anak akan merasa nyaman dengan kita. Lingkungan yang nyaman sudah kita ciptakan, anak-anak akan mudah untuk belajar. Nah, itu suatu tanda bahwasanya kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi hari ini kita ciptakan dulu budaya positifnya, kemudian kita terapkan, kemudian dilaksanakan sehari-hari oleh anak-anak. Kemudian anak-anak merasakan oh senang untuk pergi ke sekolah, belajar dengan nyaman, maka kita secara langsung sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut Bu. Ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, kita sebagai guru harus mengetahui 6 konsep budaya positif ini. Nah, pertama tadi ada disiplin positif. Disiplin positif itu bermaksud untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini maksudnya Bu, dari disiplin positif yang kita berikan kepada murid, itu akan memberikan motivasi kepada anak-anak untuk kemudian dia terapkan di kehidupannya, dan itu akan memberikan nilai-nilai positif di kesehariannya. Disiplin positif itu dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, kalau kita sudah menerapkan disiplin positif dari diri kita sendiri, maka kemudian kita bisa menyalurkannya kepada yang lain, ya kan, akan memberikan imbas kepada yang lain, dan nanti hasilnya akan memberikan nilai-nilai yang kita yakini nilai itu baik. Misalnya kalau kita salah satu contoh disiplin positif itu ialah memberikan salam setiap hari. Nanti nilai positif dari salam itu apa? Ya, dia akan menciptakan sebuah nilai sopan santun, kesopanan, ya kan Bu, berbudi pekerti. Next. Selanjutnya ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum lanjut ke penjelasannya, kita harus tahu apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Jadi hukuman itu biasanya ada apa ya? Biasanya itu merupakan suatu ketetapan yang sudah ditetapkan atau peraturan yang sudah ditetapkan beserta dengan sanksi-sanksinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran, maka dia akan dihukum sesuai dengan sanksi yang sudah ditetapkan. Kemudian penghargaan itu memang kalau dalam keseharian itu perlu kita memberikan penghargaan yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak itu menjadi termotivasi. Tapi jangan salah Bu, penghargaan dan hukuman akhirnya apabila sering dilaksanakan, dia akan memiliki perbedaan yang sangat tipis. Penghargaan juga nanti memiliki sisi negatifnya. Nah, kemudian restitusi itu adalah penyelesaian masalah melalui solusi. Nanti
di tahap selanjutnya akan saya jelaskan. Sekarang saya coba di poin 1, 2, 3, 4, 5, yang mana hukuman dan penghargaan itu memberikan efek atau dampak terhadap anak-anak. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya di sini seperti ini. Kalau hukuman kita terapkan kepada anak itu lebih kepada fisik, ya, menyakiti, kemudian kena di mental anak. Nah, itu akan menyebabkan anak itu menjadi trauma. Kemudian anak itu menjadi tidak nyaman, tidak senang dengan lingkungannya. Nah, itu membawa pengaruh jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak selalu efektif. Kenapa dibilang penghargaan tidak selalu efektif? Memang penghargaan seperti pendapat-pendapat yang sudah kita dengar, kebanyakan menyatakan penghargaan itu perlu. Memang perlu, tapi tidak usah diterapkan setiap hari, karena nanti dampaknya dapat merusak hubungan. Apa maksudnya merusak hubungan? Merusak hubungan itu seperti ini. Ini ada 2 anak, 2 murid, 2 siswa yang kita terkesannya memilih kasih. Si anak yang setiap hari kita berikan penghargaan, oh kamu selesai ya hari ini nulisnya, oh kamu hebat, kamu pandai. Nah, anak yang satu lagi karena dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang kita beri, tidak pernah kita puji, maka dia akan berpikir, alah udahlah, nggak usah dilanjut lagi, asih dia aja yang dapat penghargaan. Seperti itu kan? Itu akan merusak hubungan. Saya nggak mau lagi kawan sama dia karena asih dia aja yang dipuji sama ibu. Tapi kalau saya minta kasih tahu sama dia, saya nggak pernah kasih tahu. Jadi hubungan keduanya akan merenggang. Kemudian penghargaan akan dapat mengurangi ketepatan. Kemudian yang kelima, penghargaan menghukum. Nah, sebuah penghargaan atau kalimat reward itu sesungguhnya bisa menghukum mental anak kita. Yaitu tadi, kalau kita dari reward tadi, dari kata-kata yang kita berikan kepada anak kita itu tadi, kita seperti memberikan kesenjangan kepada mereka. Nah, itu tadi pengaruh dari penghargaan, sebuah penghargaan. Jadi ibu-ibu kalau misalkan di kelas untuk memberikan penghargaan atau reward kepada anak-anaknya, harap dipikirkan kembali kalimat yang seperti apa, penghargaannya yang seperti apa. Boleh, tapi jangan sampai menimbulkan efek-efek yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Hati-hati penggunaan rewardnya. Next. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Saya mohon peran ibu untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan dengan menyatakan setuju atau tidak setuju, ya. Nah, pertama, setuju atau tidak setuju sih apabila hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana ibu-ibu kira-kira? Bu Nila, kira-kira ibu setuju nggak kalau hukuman itu dampaknya dapat mendisiplinkan anak, atau malah ada cara lain selain memberikan hukuman? Baik Bu Rina, di sini saya akan menjawab setuju atau tidak setuju apabila hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya di era sekarang kurikulum Merdeka Belajar, saya tidak setuju gitu, karena hukuman itu bukan untuk mendisiplinkan anak, melainkan membuat anak itu enggan bersekolah ataupun menjatuhkan mental anak karena hukuman guru tersebut. Karena apa? Kalau dilihat dari guru sekarang itu kan mungkin dengan guru melihat menatap yang wajah yang sangar aja anak menjadi takut gitu. Jadi kita di sini tugas guru adalah merangkul anak dengan tidak adanya hukuman, bahkan anak itu suka ke sekolah dan bersemangat bersekolah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Nila. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira setuju atau tidak setuju apabila pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan Ibu yang mau menjawab. Baiklah Bu Erina,
Dari pertanyaan setuju atau tidak setuju apabila pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin kepada anak. Kalau menurut saya sih setuju aja, karena dengan literasi kita memberi kepada anak itu memacu wawasan anak di dalam sekolah, dalam menghafalannya ya. Kemudian untuk kebersihan di halaman sekolahnya bagus juga kita terapkan dengan membudayakan budaya positif, lingkungan sekolah kita akan lebih bersih dan anak terbiasa untuk membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Maizan. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini yang ketiga adalah setuju atau tidak setuju apabila memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kepada Ibu, kira-kira siapa yang ingin menjawab? Setuju atau tidak setuju apabila memberi penghargaan terdapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kalau saya setuju, karena memberi penghargaan kepada anak itu membuat motivasi anak itu semakin senang, semakin bergiat belajar, karena kita sanjung-sanjung dia ini bagus, ini banyak lah masanya motivasinya, jadi membuat anak itu lebih motivasi belajar lebih banyak lagi, lebih senang. Ya, itulah. Baik, terima kasih Ibu Tumina. Ya, baiklah Ibu-Ibu, lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini memiliki nilai-nilai positif, yaitu nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal, secara umum, sehingga orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Disinilah letak perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan tadi seperti yang saya sampaikan itu sudah terbentuk, sudah terjadi di sana di atas kita, sudah sesuai terjadi dengan satu setnya, dengan sanksinya, kemudian dampaknya sudah ada. Kalau keyakinan kelas ini dibuat kita sendiri. Misalnya kita anak-anak ini kita kumpulkan, setiap anak ini memiliki nilai-nilai keyakinan yang akan dia sampaikan kepada kita. Kemudian nilai-nilai tersebut kita kumpulkan menjadi satu, kita rangkum dan akan kita bentuk sebuah keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini disepakati oleh sebuah forum atau sebuah kelas tertentu saja. Makanya karena kita di sekolah, kita buat keyakinan kelas. Kalau kita hari ini diskusi, kita buat keyakinan diskusi. Kesepakatan apa yang kita ambil dari awal hingga akhir, dari awal pembelajaran hingga selesainya pembelajaran di kelas. Nah, kita juga harus mengetahui bahwasannya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar inilah yang menyebabkan seseorang itu nanti bermasalah atau malah tidak bermasalah sama sekali. Nah, setiap anak ini kan punya problemanya sendiri masing-masing dari rumah yang dia bawa. Anak itu kenapa kok manja sekali, anak ini kenapa kok hobinya berantem, bertengkar dengan teman, kok sukanya ngejek, kan seperti itu. Jadi untuk mengenali hal seperti itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri, sehingga kita dapat menelaah bagaimana caranya mengatasi tingkah pola anak yang terjadi di dalam kelas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, yang keempat ada kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Masing-masing kebutuhan ini itu apabila seorang manusia atau seorang anak tadi tidak terpenuhi kebutuhannya, salah satunya saja tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan sikap yang biasanya bersifat negatif. Misalnya tadi anak ini sedikit-sedikit ngadu sama kita. Ada kan Bu di kelas anaknya yang ngadu kan?
Ada di antara 20-25 siswa kita di kelas pasti ada 1-2-nya yang suka ngadu, Bu, dia kan. Nah, itu sebenarnya ada faktor yang mendasarinya berbuat seperti itu. Ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Kira-kira kalau dari kasus tadi itu, kira-kira anak itu tadi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, Bu? Kasih sayang. Kebutuhan cinta dan Kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Diperhatikan. Nah, kebutuhan perhatian, kekurangan kasih sayang, kemudian apalagi ya, di rumah dia nggak sama orang tuanya dibuat pilih kasih gitu kan. Jadi kan ini masuk ke kebutuhan cinta dan kasih sayang. Karena kurangnya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang terpenuhi di rumah, maka dia di sekolah sama kita seperti itu. Kemudian kalau ada kasus anak-anak nih, Bu, yang hobinya berantem, ada kan? Pasti ada, biasanya cowok ya kan, hobinya ya mau ngejek, mau ngambilin pulpen, mau koyakin buku, pokoknya dia senangnya itu berantem. Nah, dari sifat dia seperti itu, dari nilai sikap negatif yang dia lakukan, itu kira-kira si anak itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, Bu? Kebebasan. Iya, kebutuhan kebebasan. Jadi anak ini merasa dia senang aja kalau misalkan ganggu-ganggu kawannya, itu kayak ada kepuasan tersendiri di hatinya, ya kan? Karena dia hanya ingin bebas, tapi bebasnya salah, bebasnya tidak terkendali. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru untuk mengarahkannya. Kemudian kalau untuk contoh dari kebutuhan penguasaan yang tidak terpenuhi seperti apa? Kira-kira? Ya mungkin kalau menurut saya ini terdapat di kelas saya sebelumnya, di kelas tinggi gitu kan. Kalau kebutuhan penguasaan itu mungkin peserta didik itu dia mengatur gitu kan. Posisinya dia mengatur, kalau apa-apa harus dengar kata persoalan dia sendiri gitu. Mungkin karena dia ingin menguasai apa yang ia ajukan, apa yang dia bicarakan, semuanya harus menurut, harus mengikuti apa katanya begitu. Cara ngatasnya bagaimana? Memberikan dia satu buah tanggung jawab. Ini ya, Ibu kasih kamu ketua kelas, kamu tugasnya begini, sehingga nanti dia akan melihat alur tugasnya itu apa yang harus dia kerjakan. Nah, selain kita harus tahu tentang lima kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui, kita lihat. Di sini juga kita sebagai seorang guru memiliki posisi kontrol, yaitu tadi berdasarkan 5 sikap dasar tadi, kita punya posisi kontrol untuk mengatasi hal-hal yang terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi pada anak tadi. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Misalnya anak-anak datang terlambat, sudah setengah jam lalu terlambat, tapi dia tetap masuk. Kira-kira ibu marah atau enggak? Ya. Kira-kira ibu marah apa enggak? Menegur tapi tidak memberi cuma. Nah, kalau ibu marahnya misalnya contoh marah sebagai penghukum itu seperti ini. Kamu ya udah telat, tahu kamu telat berapa menit? Sudah 30 menit nih telat. Sekarang kamu lari lapangan 3 kali putaran. Nah, itu adalah salah satu sikap kontrol guru yang bersifat penghukum. Ya, anak salah tapi langsung dihukum dengan hal-hal yang sebenarnya kalau kita pikirkan tidak bagus ya, tidak baik dampaknya. Nah, itulah tadi posisi penghukum tadi. Kalau kita menanggapi masalah anak dengan cara seperti itu. Kemudian biasanya
kontrol guru itu yang membuat anak merasa bersalah itu seperti ini, Bu. Anak datang telat. Cara bahasa kita bagaimana? Ibu kecewa. Ibu kecewa kali dengan kamu. Maunya pelan, lembut, tapi ada kata-kata yang bagi anak itu gara-gara saya buat ini, ibuku jadi marah, ibuku jadi sedih, gitu kan? Nah, itulah yang disebut dengan si anak itu menjadi merasa bersalah gara-gara kata-kata kita itu tadi. Kan udah ibu bilang jangan telat. Kalau kamu telat tahu, ibu rasanya sedih, kecewa rasanya ibu sama kamu. Kok kamu nggak bisa ya? Kalau ibu dipanggil sama ibu kepala sekolah, bagaimana? Bisa kita rasakan kan anak itu posisinya seperti apa? Dia akan menjadi merasa bersalah. Kemudian teman, perlu sih kita bertindak sebagai teman, tapi tidak selalu. Misalnya anak itu tadi, ini posisi kasusnya sama ya Bu, anaknya terlambat. Kita bilang, seharusnya kan kamu tahu kalau terlambat 30 menit, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang terjadi sehingga kamu bisa datang terlambat? Kita cari penyebabnya, ya kan? Tanpa harus memarahi. Nah, kalau yang keempat, monitor atau pemantau, kita cuman kan udah dibilang jangan telat, tahu kan jam berapa? Nah gitu, cuman itu aja. Ya pokoknya ini udah telat ya waktunya ya. Nah gitu, hanya sekedar sampai di situ. Tapi kalau yang kelima, manajer yang biasanya itu semua guru itu punya. Secara naluri, secara tidak langsung semua guru punya, gitu kan? Dia pasti akan mencari tahu dulu apa hal yang menyebabkan kamu datang terlambat hari ini. Kenapa anak bangun telat Bu? Ya kenapa kamu telat? Pasti kita cari tahu dulu kan? Nah, cari tahu, kemudian kita berikan masukan kepada dia. Besok jangan diulangi lagi ya. Kamu tahu kan konsekuensi apa yang bakal kamu terima kalau kamu telat? Kamu akan ketinggalan pelajaran. Nah, kemudian kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat. Kalau telat, apa konsekuensinya? Ya kan? Bukan hukuman ya Bu, tapi konsekuensi. Nah, next. Nah, restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ini tuh restitusi itu lebih kepada kalau si anak itu punya masalah, kita kembalikan kepada dia. Nah, kamu kan buat hal ini, kira-kira kamu puas dengan tindakanmu ini menyakiti temanmu, misalnya seperti itu? Tidak Bu. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi masalahnya? Saya akan meminta maaf Bu. Nah, itu kita kembalikan ke dia. Itulah yang disebut dengan mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kita sebagai manajer, sebagai guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, itu membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan terakhir, bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Next. Nah, ibu-ibu, di kelas dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita biasanya menggunakan segitiga restitusi. Nah, kalau kemarin kita nggak tahu apa makna segitiga restitusi, di sini akan saya coba jelaskan cara penyelesaian terhadap suatu masalah di kelas. Itu ada 3. Yang pertama, namanya saja segitiga. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Next. Nah, segitiga restitusi tadi kan belum saya jelaskan. Inilah penjelasannya. Di mana segitiga restitusi yang pertama ialah menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka pasti ada yang tidak terpenuhi. Jadi yang harus kita gali dulu pertama-tama yaitu kita harus mengetahui
apa sih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dalam dirinya sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Kan gampang Bu, kita lihat aja 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau dia apa kesalahan seperti ini, kita kaitkan saja mana sih kebutuhan dasar yang tidak dia dapatkan, baru kita bisa dari solusinya. Kemudian menstabilkan identitas itu memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya seperti ini, kita sudah cari tahu apa kebutuhan dasar yang tidak dia dapatkan, kemudian kita sudah cari solusinya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa merubah dia menjadi orang yang lebih sukses ke depannya, bukan malah menjadi orang yang gagal, karena bahasa kita tidak menjatuhkannya. Selanjutnya, segitiga yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan tadi, kita harus mengetahui pasti maksud dan tujuan anak melakukan hal tersebut. Ya, kalau dia sudah jawab, kenapa kamu melakukan hal seperti itu, Nak? Apa yang kamu dapatkan setelah melakukan hal seperti itu, melakukan kesalahan itu? Apakah kamu merasa puas? Kan gitu kita tanyanya. Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Apakah kamu puas? Nanti dia akan menjawab, enggak Bu. Jadi bagaimana perasaan kamu sekarang? Menyesal. Nah, itu akan kembali dari dia sendiri dengan cara seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ya. Yang ketiga restitusinya yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas tadi, kita kan memvalidasi tindakan anak tadi. Itu salah ya, itu tidak boleh dilakukan. Karena dia juga sudah, apakah kamu puas? Ternyata dia tidak puas. Jadi apa yang kamu rasakan sekarang? Menyesal Bu. Itu merupakan salah satu hal dari memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini maksudnya menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Dengan cara guru membantu siswa untuk tetap fokus pada gambaran yang dia inginkan. Maksud di sini adalah setelah kamu melakukan kesalahan tersebut, kira-kira kamu ke depannya apa yang kamu inginkan? Jadi dia akan menjawab, saya menyesal Bu, saya tidak akan ulangi karena hal tersebut akan membuat kawan-kawan saya tuh gak nyaman, akan melukai perasaan orang lain, kan seperti itu. Dia sudah mengetahui dampaknya yang terjadi dari sikap dia tadi. Disitulah kamu yakin untuk tidak melakukannya kan? Iya Bu. Lanjut. Nah, di sini adalah contoh kasus yang sudah saya buat bersama anak-anak saya. Ini kemarin untuk kebutuhan apa ini ya? Demonstrasi ya. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Jadi di sini saya ceritanya anak membuat sebuah kesalahan, anak membuat kasus. Kemudian kita gali informasi dari anak-anak tersebut dengan menggunakan cara segitiga restitusi tadi. Nah, intinya dari ketiga hal tadi yang segitiga restitusi, kita apabila kita laksanakan, kita akan bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Di mana melalui budaya positif yang ditanamkan di sekolah, tentu saja diharapkan dapat menumbuhkan karakter positif bagi seluruh siswa. Tidak hanya mendorong peserta didik untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menanam moral yang baik pada diri peserta didik ketika berada di dalam masyarakat. Jadi, melalui budaya positif yang sudah kita tanamkan, kita harapkan anak-anak kita ke depan itu menjadi pribadi yang baik,
yang tidak hanya baik di sekolah tapi juga di lingkungan, di luar lingkungan sekolah. Enggak sekarang tapi di kemudian hari saat dia dewasa dia dapat menempatkan dirinya menjadi anak yang baik, berperilaku atau berkarakter baik. Nah, pendidik hanya dapat memberikan arahan dalam mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat memperbaiki perilakunya. Sebagai pendidik, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Disinilah tugas kita, Bu, memberikan arahan dan mendukung. Jadi tugas kita itu bukan bukan menempah anak kamu harus menjadi A, kamu harus menjadi B, tidak, Bu. Tapi kita tugasnya ialah menuntun anak, kemudian memberikan arahan dan mendukungnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk apa? Untuk tumbuh kembang anak agar kemampuan yang dimilikinya itu memiliki nilai-nilai positif yang kemudian akan membentuk karakter pelajar Pancasila. Nah, di situ, Bu, di belakang kita itu ada nilai dan deskripsi. Itu di belakang. Kan nggak pernah terbaca kan? Nah, itu adalah nilai-nilai positif yang kalau kita terapkan, kalau kita ajarkan ke anak-anak itu miliki, maka akan berdampak kepada karakternya. Next. Nah, sudah saya masukkan kembali. Ini dia. Kita punya di kantor. Supaya Ibu ketahui saja bahwasanya inilah dia makna dari nilai dan deskripsi pendidik budaya dan karakter bangsa. Ya, sekarang itu namanya profil pelajar Pancasila. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi guru untuk mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Jadi peran kita itu penting sekali. Selain peran kedua orang tua di rumah, peran kita di sekolah menjadi peran yang sangat penting. Peran guru. Karena apa? Karena dari sekolah itu kan diajarkan yang baik-baik, ya kan, Bu? Yang tidak baik yang dia lakukan di luar, di sekolah kita ajarkan jangan seperti itu, ini nanti akan seperti ini dampaknya. Nah, di sekolah lah sebenarnya diajarkan budaya positif yang paling mudah, karena kita sekolah aja setiap hari pasti akan berulang kegiatan yang sama, ya kan, yang akan menimbulkan menumbuh kembangkan motivasi anak dari dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Ya, baik Ibu, di sini sudah saya jelaskan dari 6 konsep budaya positif. Ya, dari pemaparan saya tadi kira-kira adakah pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin saja ada yang belum paham untuk kita diskusikan di sini. Dipersilakan Ibu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Aku aja yang tanya, nggak ada yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian pemaparan yang telah Bu Rina sampaikan tadi kan banyak sekali posisi kontrol pada guru, ya, terutama guru sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau dan lain sebagainya. Nah, di khususnya sebelum kita tahu ini posisi kontrol kan kita kan mungkin seringkali kita sebagai guru, sebagai seorang pemantau, sebagai seorang teman. Nah, di posisi kontrol manajer itu tadi itu bagaimana sih seharusnya kita menerapkannya di dalam sekolah, karena kan ini hal yang baru, ya, tentunya kita baru tahu, oh ternyata bahwasanya ada yang namanya posisi kontrol manajer. Gimana sih caranya kita menerapkannya ini di lingkungan sekolah kita, ya? Karena ini kan merupakan hal baru bagi kami sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli.
Baik, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Jadi kita mengetahui bahwa sebelumnya kita juga nggak tahu diri kita ini masuk kemana kan? Kita sebagai pendidik kita nggak tahu. Kita ini biasanya memposisikan diri kita itu sebagai apa di kelas. Nah, dengan mempelajari disiplin budaya positif ini, dengan mempelajari budaya positif ini, kita jadi tahu apa saja ternyata peran atau kontrol guru di kelas, terutama di manajer. Di manajer itu sangat dibutuhkan. Manajer aja artinya itu mengatur atau manajerial itu lebih kepada gimana ya? Memanage atau mengatur, mengkontrol lah gitu. Jadi dia sebenarnya adalah posisi kontrol yang lengkap, yang komplit. Dari keempat yang lain, manajer itu sebenarnya sudah mencakup kesemuanya. Nah, jadi hal itu memang harus kita terapkan supaya apa? Supaya kita dapat mencapai tujuan untuk membentuk karakter anak itu secara lebih baik lagi. Demikian. Nah, ada lagi pertanyaannya Bu? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya dalam pemaparan diseminasi budaya positif yang saya selenggarakan. Terima kasih atas atensi Ibu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.